sudut pagi yang tenang dan damai. Kalau saya sih sukanya Nganjuk itu di Taman Nyawiji itu, Mbah tahu ya? Nggak tahu. Kan dekat rumah saya sering main di situ. Nah, kita tuh juga harus punya apa ya, prinsip kayak model Nyawiji loh. Jadi kita harus membangun bersatu, kompak, kolaboratif, komunikasi efektif. Pokoknya intinya satu tujuan, wakil bupati semua kompak sampai 2029, mungkin sampai terus Nganjuk itu 2020. Jangan sampai mungkin ada yang lalu-lalu ada masalah apapun di Nganjuk terjadi, kan kita harus benar-benar mendoakan Nganjuk ini yang terbaik. Betul ya Mbak ya? Oh ya, jadi seperti Taman Nyawiji itu merupakan suatu Simbol ya Mbak ya? simbol bahwa Nganjuk ini selalu menyatu di dalam segala hal. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Ini dengan adanya isu matahari kembar di Nganjuk, itu menurut Dokter Roni gimana? Ada apa tidak? Loh saya Mbak, maksudnya matahari kembar ya? Oh, baru kerumun ya? Dalam kepemimpinan, birokrasi itu dianggap bahwa ada bupatinya itu kembar. Oh maksudnya kepemimpinan di Nganjuk ada 2 orang gitu. Iya. Kalau ada 2 orang betul, bupati sama wakil bupati. Jadi yang benar bupati dan wakil bupati. Oh iya, betul. Kalau Memang mengenai hak prerogatifnya tetap bupati ya. Iya berkembang nggak ada. Pokoknya di Nganjuk ya pemimpinnya waktu saya sih lihat mereka ini berdua deket. Nah, jadi waktu pas ada acara Soekarno-Ran, saya lihat kalau misalkan mungkin ya yang dimaksud Bah, mungkin apa mereka berdua saingan apa gimana gitu teman maksudnya? Iya, dengan adanya isu seperti itu. Isu dari mana Mbak itu? Wah, isu beredar di masyarakat bahwa Pak Maren itu bukan berdiri sendiri, tetapi ada lagi matahari satunya yang Sama-sama kuat gitu tuh Mbak? iya, Oh, dalam pelaksanaan pemerintahan. ya mungkin gini Mbak, kalau misalkan saya mungkin sebagai ini ya dokter ya juga, Iya, saya kan sering juga mungkin dekat sama orang-orang pemerintah. Saya lihat sih isu itu mungkin sekedar di apa beredar ya wajar tuh Mbak. wacana. Namanya kan Mas Andi juga pinter, Pak Marhen juga pinter, orang-orang pinter Mbak. Ya. Jadi mungkin mau gatuknya mungkin dia bisa tuh. Tapi kalau misalnya saya lihat waktu pas kemarin acara yang saya ikut ada berpartisipasi Soekarno-Ran sama kemarin ada jalan santai operasi ya Mbak ya. Nah itu mereka ngobrol-ngobrol tuh mesra, nggak ada istilahnya kayak sikut-sikut, nggak ada. Mungkin Mbak sebagai mungkin orang tua ya di sini ya. Kalau misalkan memang ada isu gitu ditepis aja Mbak. Kan kita pengen Nganjuk ini melesat bareng, bangkit bareng, sama-sama kita itu membangun Nganjuk kota kecil ini biar nanti bisa mempunyai potensi wisata kita ada, kemudian pusat industri ada, pertanian kita jalan. Pokoknya ini kalau misalnya saya sebagai mungkin dianggap orang yang sering berkumpul di pemerintahan bareng-bareng ini ya, orang-orang pemerintahan, kepala dinas dan sebagainya, saya lebih suka mungkin kalau misalkan ada isu seperti begitu, Mbak sebagai orang tua mungkin, Mbak apa punya SM? Enggak ya, kayak yang orang yang mungkin panutan juga Mbak yang mungkin yang sudah tua juga, ya gitu bisa menjadi masyarakat atau hidup di Nganjuk berdampingan, berdampak positif. Kemudian juga istilahnya apapun program pemerintah kita bantu dukung. Semisal kita belum bisa mendukung ya kita mendoakan yang baik-baik saja. Kalau saya itu sih. Ayo bareng-bareng disengkuyung, Nganjuk agar dapat melesat kan gitu. Memang perlu tahapan ya Mbak ya, karena kan kita tahu kalau Nganjuk bukan Nganjuk sih, pemerintah sendiri kan anggaran di cut ya, banyak di cut. Jadi memang dibantu mungkin masyarakatnya
membantu misalkan ada kegiatan ya berpartisipasi lah Ya. untuk namanya supaya program misalkan kayak saya kan Mbah Ya. ikut dalam penanganan stunting di Nganjuk Ya. sampai akhirnya kemarin saya dapat penghargaan dokter teladan nasional dari Presiden Jokowi tahun Ya. lalu 2024. Itu juga gini, kita berkolaborasi sama pemerintah. Ya. Misalkan anggaran kurang ya kita bantu bahu-membahu gimana mungkin menghubungi stakeholder, pengusaha, kemudian juga pemangku kepentingan Ya. untuk bareng-bareng ayo guyup gimana supaya stunting Teratasi. beres. Ya. Nah itu salah satu program pemerintah yang pro dengan program nasional. Jadi intinya untuk program pemerintah, ayo kita bantu dukung. Kalau misalnya isu yang malah bikin Nganjuk OTW jatuh ya jangan. Kita bantu berpikiran positif. Pokoknya sesuatu yang positif pasti membawa dampak baik bagi masyarakat Nganjuk. Dengan harapan bersama-sama agar Nganjuk itu melesat, Betul. kan gitu. Kang Marhen baik orangnya, Mas Andi juga istilahnya Baik, ramah, pinter. dekat sama masyarakat. Ya. Jadi batasan antara bupati, wakil bupati dengan masyarakat itu tidak ada. Karena dengan isu itu saya sempat kaget, padahal Mas Andi orangnya itu memang pinter, bermasyarakat. Kang Marhen juga demikian. Nah mungkin orang-orang yang membuat isu ini ada kepentingan. Saya kan nggak paham, saya soalnya orang swasta ya Mbak ya, Ya. nggak ngerti di kepentingan apapun nggak ada. Karena saya murni pure dokter pelayanan, Ya. jadi saya Mbak tanya itu nggak paham. Tapi kalau misalkan Mbak tanya saya, oh apakah ini ada materi kembar, saya bisa memastikan harusnya tidak ada. Tidak ada. Karena kenapa? Kita lihat mereka berdua guyup rukun. Ya, Gitu mereka loh. berdua sama-sama mempunyai tanggung jawab, Iya, saling mengisi. iya betul. Di mana ada kekurangan, saling mengisi. Saya soalnya sempat tanya sama kepala dinas, Mas Andi ini orang satset. Iya, Jadi ada masalah langsung didatangi, langsung diselesaikan. Iya. Itu kan yang butuh figur anak muda tuh gitu. Hmm. Pak Marhen sendiri misalkan ada permasalahan apa, beliau langsung mengutamakan koordinasi, kolaborasi sama komunikasi yang efektif. Menurut saya sih oke lah. Ya, Ya. saya sebagai Oke. generasi muda, mungkin saya berharap juga mungkin masyarakat apabila ada isu tertentu yang kira-kira membuat kita berprasangka buruk, Hilangkanlah. itu hilangkan. Saya nggak paham kalau misalnya masalah politik apa nggak tahu. Saya murninya lihat bahwa Nganjuk harus kita bangun bersama kita pasti bisa. Dari mana sih Mbak? Kok saya nggak dengar Mbak? Nah, itu saya dengar-dengar itu dari masyarakat awam ya. Mungkin mereka beranggapan bahwa ketiga satu pasang ini, bupati dan wakil bupati, ini masyarakat awam menganggap bahwa yang memodali untuk berangkat bersama-sama ini adalah wakil bupati. Kan anggapannya masyarakat begitu. Sehingga wajar kalau beranggapan bahwa sekarang pemerintahan dikendalikan oleh pemilik modal, kan begitu. Istilahnya cukongnya. Nah, Kalau saya sih Mbak lihat kayak gitu Mbak ya, Mas Sandi ini populer. Kenapa waktu pas Mas Sandi, ayo pas pemilihan anggota DPRD Mas Sandi dapat berapa suara, ayo. dapat 3 kursi. Itu berarti menandakan Mas Sandi sendiri populer. Saya kalau misalkan masalah uang, saya nggak berani ngomong terlalu jauh, soalnya kan kedua uang ya, ngerti nggak Mbak ya? Ya. Jadi saya lebih menanggapi Mas Sandi ini populer, Mas Sandi orang pintar, apabila berpasangan dengan orang pandai juga seperti Pak Marhen yang lebih populer sebelumnya, menurut saya itu bakal saling bonding dan mengisi. Soalnya saya nggak berani juga ngomong duit-duit, nggak ngerti Mbak keuangannya apa. Uang saya juga istilahnya orang bilang ada yang bagi-bagi uang, nggak ada yang dapat, saya kan nggak ngerti gitu Ya. Mbak masalah itu. Gitu. Jadi kalau saya menanggapi Mas Sandi populer, Pak Marhen populer, mereka berdua berjandengan satu visi misi membawa Nganjuk untuk maju, ya sudah. Kalau sisi yang lain masalah keuangan saya nggak berani jawab, Mbak. Karena menurut saya tidak mengetahui persis dan saya tidak mau bilang masalah katanya nggak mau Mbak. Itu menimbulkan persepsi yang jelek dan juga negatif. Saya selalu menimbulkan yang misi positif karena saya dokter teladan nasional Mbak. Harus menjadi tauladan yang hancur. Jadi anggapan-anggapan seperti itu adalah isapan jempol, dianggap mimpi di siang bolong. Mungkin mereka beranggapan seperti itu
wajar karena mereka saat itu sebagai masyarakat awam tidak tahu bagaimana sebetulnya perjalanan dalam Kita doakan saja mungkin supaya isu tersebut bisa ditepis dengan kerja yang bagus dari Pak Marhen dan Mas Andi. Karena lagi sekali semua isu negatif bagi saya itu bisa diselesaikan dengan bergulirnya waktu dan biarkan waktu yang menjawab. Istilah kata-kata bijaknya kita nggak bisa menutupi semua orang yang nggak suka sama kita. Kita harus memberikan dampak yang positif itu. menikmati Kamu ya Mbak? ayam kremes Aku ya pesen emang kode Mbak. sama ayam kremes. Nah, kalau kita ngomong-ngomong masalah Nganjuk, kepemimpinan Nganjuk, ini kita itu melihat sosok seperti Mas Andi itu sosok muda yang berani mengambil keputusan dan kebijakan yang melayani masyarakat. Itu mutunya dia sebagai pelayan. Saya bukan dilayani, tapi sebagai pelayan. Itu mutu ini memang sangat-sangat kita perhatikan. Dan dimungkinkan juga 2029 ke depan kan dekat. Jadi kalau Mas Andi sudah berkenan di hati masyarakat, saya kira kalau Mas Andi itu mau meloncat itu gampang. Karena saat sekarang itu bersama dengan Marhen itu enjoy, sama-sama pingin bangunan. Nah, kita sebagai masyarakat merasa Handar Beni, ayo kita bantu kan. Wah, kalau saya sih Mbak, sukanya Nganjuk itu gue berukun. Lihat pemimpinnya adem ayem, sama-sama cerdas, kemudian juga sama-sama saling menghargai. Oh, tupoksinya untuk bupati gini, waktu bupati gini. Mereka sering kan beriringan juga Mbak. Nganjuk ini jangan sampai mungkin ada berita tersebut terjadi benar gitu. Karena kita tahu sendiri Nganjuk ya kota kecil. Saya sudah KTP sini Mbak, meskipun saya dari luar pulau, saya sudah cinta Nganjuk. Nganjuk ini yang menghantarkan saya jadi dokter nasional juga Mbak. Jadi harapan saya sebagai masyarakat juga kita jago Nganjuk bareng-bareng ya Mbak. Ya, yang Sumono yang Mbak sebagai orang tua lebih paham dari saya, kan nggak paham, saya tenaga medis saja, pokoknya intinya kerja, terus kemudian mau melayani pasien, dan kalau bisa ada program pemerintah seperti stunting, saya bantu untuk mengurangi stunting tersebut. Dari saya mungkin itu. Kalau Nganjuk itu memang kulturnya adem, ayem, tentrem, makanya mereka yang ingin pensiun itu lebih suka menikmati di Nganjuk. Karena kulturnya masyarakat Nganjuk ini seperti ini. Makanya saya sendiri dengan adanya isu itu saya menepis. Tidak mungkin Nganjuk, karena Nganjuk itu tidak mudah untuk dibuat isu yang mengarah pada kepentingan adu domba. Nganjuk itu kulturnya, budayanya, masyarakatnya itu ya seperti ini, adem ayem tentrem kan itu. Jadi kita harus membangun bersatu, kompak, kolaboratif, komunikasi efektif. Pokoknya intinya satu tujuan, wakil bupati semua kompak sampai 2029, mungkin sampai terus Nganjuk itu berikut. Jangan sampai mungkin ada yang lalu-lalu ada masalah apapun di Nganjuk terjadi, kan kita harus benar-benar mendoakan Nganjuk ini yang terbaik. Betul ya Mbak ya? Oh ya, jadi seperti Taman Nyawiji itu merupakan suatu Simbol ya Mbak ya? simbol bahwa Nganjuk ini selalu menyatu di dalam segala hal, termasuk dengan Porpimdanya juga kelihatannya memang menyatu.